Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bawa mobil pakai hitam, ya, ada yang bener nih. Geser Pak. Nengin sore gawang Pak. Mana mobil lagi? Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun antum berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat, kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini, malam Senin tanggal 8 Februari, kita dapat berkumpul kembali, bertatap muka, bermujalasah, baik yang ada di Masjid Zainal Fajri maupun yang streaming di rumah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita manfaat yang besar atas pertemuan kita, manfaat dalam urusan agama kita dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Sampai pada babu satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab tentang menutup aurat, menutup kekurangan, menutup aib kaum muslimin, dan larangan untuk menyebarkannya kalau tidak ada darurat. Jadi enggak boleh membuka kekurangan kaum muslimin, apalagi menyebarkannya tanpa keadaan terpaksa. Kalau terpaksa boleh-boleh saja. Contoh, orang itu bermaksiat, dia terang-terangan, dia bangga dengan maksiatnya, disebarkan nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, untuk perhatian orang lain. Atau mungkin dia sudah terkenal dengan kejahatannya, ya, jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutupi kasihan nanti yang lain kena. Tanpa terpaksa seperti itu, maka nggak boleh kita menyebarkan membuka aib ataupun menyebarkan aibnya orang lain. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Al-ayah. Sesungguhnya mereka yang suka menyiarkan, menyebarkan kekurangan atau perbuatan buruk atau kejahatan yang dilakukan seseorang, kemudian mereka senang, suka menyebarkan kepada orang-orang yang beriman. Bahasa kitanya apa ini? Orang yang senang
menyebarkan kekurangan orang lain. Dianya nggak menyebarkan hadirin. Cuman kalau ada kekurangan orang lain tersebar, dia senang. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Lahum adzabun alim. Dia akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ada ahli tafsir mengatakan niki bahasanya Gusti Allah, bahasanya Allah di dalam ayat ini itu kalimatnya bukan kalimatnya bukan orang yang melakukan, tapi hanya senang saja ketika ada berita buruk tersebar di kalangan orang yang beriman. Senang. Ya. Dianya nggak melakukan hadirin, dia nggak menyebarkan, dia nggak membuat, dia nggak menyebarkan, dia nggak membuat hoax apa hoax. Yang Tegal ngomong hoax enak ya. Dia menyebar, dia nggak melakukan hal, cuman dia senang kalau ada keburukan orang tersiar. Ini saja hadirin akan diazab di dunia dan di akhirat. Loh, sekarang bayangkan, seandainya orang yang membuat atau mungkin yang menyebarkan, bagaimana Allah akan melakukan terhadap mereka? Senang saja Allah siksa mereka. Paham ya? Artinya dalam hal yang demikian ini hadirin, makanya kalau ada berita tentang sesuatu ya, terus sekiranya nggak penting, nggak usah didengarkan. Nangana wong kayak penting nggak didengarkan? Nggak usah dibahas. Ya. Kadang-kadang hadirin kita ini kalau ada orang apa istilahnya, mungkin dia nggak cocok dengan kita musuh sama mereka nggak suka dengan kita, terus kita dengar bahwa orang itu melakukan sesuatu keburukan, kemudian tersebar keburukannya. Wah, farhan, seneng kita. Wah, ini ngomong apa? Ujug-ujugnya kayak badek kok ya. Nah, ini senangnya saja hadirin. Lahum adzabun alim. Mereka akan diazab dengan azab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Makanya hadirin, semua dari kita manusia biasa ya, hampir semuanya itu punya kekurangan. Semua dari kita pasti punya kekurangan. Kalau ada orang memuji tentang ibadah kita, memuji tentang kebaikan kita ya, itu sebenarnya memuji tentang bagaimana Allah menutup kekurangan kita hadirin ya. Panjenengan bisanya di alam, panjenengan bisanya disenengi wong, kita bisa dipuji sama orang karena apa? Karena Allah menutup kejelekan kita hadirin. Kalau Allah nggak nutup kejelekan kita, jangankan ngalem, kenal aja nggak mau hadirin ya. Makanya semua dari kita punya aib, semua dari kita punya kekurangan, bukan untuk disebarkan. Bukan untuk disebarkan. Baik itu aibnya diri sendiri maupun aibnya orang lain, nggak perlu disebarkan. Kita berbuat dosa, berbuat maksiat, nggak perlu disebarkan, nggak ada pentingnya. Apalagi kita sudah tobat, sudah hijrah, sudah apa istilahnya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu bangga dengan perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Oh, nyonto gemien kabeh wis tak lakoni, karo bangga. Sing kaya ana modele. Itu aib diri kita, enggak perlu diceritakan. Aibnya orang lain enggak perlu diceritakan. Kecuali hadirin, kecuali darurat. Daruratnya bagaimana? Daruratnya misal kalau sampai kita nggak menceritakan kejelekannya orang itu, yang dikhawatirkan orang lain kena korban. Contoh, kiye wong kiye sudah biasa nipu orang. Sudah biasa apa? Nipu orang. Bisnis apa? Kerjasama. Wis kon ngetokno modal pira? 100 juta. Wis kalau aja khawatir sebulan kontak main 10 juta. Sampai 20 tahun kon 10 juta. Gimir loh. Temenan. Ternyata seorang kena korban 2, 3, 4. Kita tahu perbuatan dia, sebarkan sama orang lain supaya orang lain enggak kena tipu. Paham ya? Paham boleh? Contoh, ada orang dalam muamalahnya kurang beres. Tahu muamalah? Mungkin jual beli, mungkin pinjam minjam, nggak beres. Ya.
Ketika ada orang yang mau bermuamalah dengan dia, terus kita pernah atau mungkin sudah sering dia bermuamalah yang kurang beres, sampaikan sama orang lain. Sampaikan sama orang lain supaya orang itu terhindar dari tipu dayanya. Ya. Contoh, dia biasa bisnis kurang beres. Dia biasa misalkan order barang. Ya, dia titip uang sekian ratus juta dulu, nanti barang dikirim. Ternyata nggak dikirim-kirim, bukan satu orang saja, mungkin 5 orang, 10 orang seperti itu. Sebarkan supaya orang lain nggak kena tipu dayanya. Atau wong sing biasa uripe utang terus. Mene utang, mana utang, mene utang, mana utang, ora bayar. Terus pan utang paring wong liya. Kayak wong kae pan utang paring nyong priben aja. Si kenang apa kayak utangnya akeh, ora dibayar, niat bayar be ora. Jadi ning kon pan sodako yang monggo, tapi ning pan utang yang mending aja. Kenapa? Nanti kamu kalau mengharapkan balikannya nggak dibalikin. Ya, sebarkan, sampaikan supaya orang lain ini selamat dari tipu daya. Boleh, nggak ada masalah. Atau misalkan urusan pengadilan, kita diminta jadi saksi dan kita tahu kejelekannya orang itu, perbuatannya orang itu, disumpah kita, suruh bersaksi, saksi dengan yang benar, saksi dengan yang benar, sesuai dengan apa yang kita lihat. Adapun secara umum hadirin, menyebarkan kejelekan kaum muslimin itu dilarang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yasturu, tidaklah menutup aib abdun, seorang hamba, abdan kepada hamba yang lain, fid dunya, di dunia ini, illa satarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan menutup aibnya kelak di hari kiamat. Siapa yang nutup aib seseorang di dunia, kelak dia akan ditutup aibnya di hari kiamat. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, setiap umatku ini mu'afa, terlindungi, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Maksudnya terlindungi apa? Dia ini sebenarnya sudah ketika dia nggak membuka aibnya, nggak membuka kekurangannya, dia terlindungi hadirin. Kecuali mereka yang apa istilahnya, yang terang-terangan. Wa inna minal mujahirah, dan sesungguhnya termasuk orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat, ayya'malar rajul bil laili amalan, ya, adalah seseorang beramal di malam hari dengan satu amalan, thumma yusbiha wa qad satarahullahu alaihi, ya, padahal malam harinya itu ketika dia tidur, ya, ketika dia pagi hari itu malam harinya sudah ditutup sama Allah, tapi ternyata pagi hari orang ini justru membuka aibnya sendiri, ya. Fayaqul, dengan berkata, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihah kadza wa kadza, semalam saya melakukan ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal waktu tidur sudah ditutup sama Allah. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaih, tapi pagi harinya dia justru membuka apa, penghalang yang sudah Allah tutup daripada aibnya itu. Ya, artinya apa hadirin? Mungkin kita pernah terpreset ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tapi perbuatan dosa ini bukan untuk diceritakan kepada orang lain, atau mungkin bangga dengan perbuatan dosanya, sampai menceritakan sama teman-temannya, mau bengi, kenapa? Nyong pasang nomor, orang metu, puas nemen, orang gelem. Mau bengi, nyong jagung nang diskotik,
Semalam saya ini itu dan lain sebagainya. Bangga menceritakan perbuatan maksiat. Padahal Allah sudah menutup aibnya, hadirin. Nah, ini orang-orang yang mujahirah seperti ini, hadirin, orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa, ya, maka tidak terlindungi. Wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza zanatil ammatu fatabayyana zinaha falyajlidhal had. Apabila berzina budak perempuan, ya, dulu orang punya budak, ya. Apabila budak perempuannya berzina dan fatabayyan, sudah terang, jelas, terbukti, bukan prasangka saja. Ya, fatabayyana zinaha, terbukti perbuatan zinanya, falyajlidha al-had, maka cambuk dia. Dicambuk. Wala yutharrib 'alaiha, dan setelah dicambuk jangan diejek. Jangan di apa? Lihat ajaran baginda agung Nabi Muhammad. Dia berbuat dosa, hadirin. Melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah. Tapi ketika sudah dihukum, tidak boleh diejek. Tsumma in zanat, kemudian apabila dia berzina yang kedua kalinya, sudah dicambuk, zina lagi, fal yajlidha al-had wala yutharrib, tetap dia dicambuk tapi jangan diejek. Tsumma in zanati tsalih, apabila dia berzina lagi yang ketiga kali, falyabi'ha, maka jual itu budak. Wis aja kesuwen didol regan murah, obral. Ya, walau bihablin minasy'ar, walau bihablin min sya'ar, kata Rasulullah, walaupun dengan harga seutas rambut, walaupun nggak ada harganya. Hatta mangpe balakna. Mangpe ana ya, ya. Ente menangi mangpe boleh. Amaro menangi ya. Yang menangi soalnya mangpe kena ngoto kucilok men Bapak. Sekalipun harganya murah, jual. Pisan, bindo, masih juga jual walaupun harganya murah. Enggak beres itu berarti. Poin pentingnya, hadirin, poin pentingnya artinya apa? Sekalipun dia melanggar hukum, kalau sudah dihukum nggak boleh diejek, ya, nggak boleh dicaci maki, nggak boleh dijelek-jelekan karena sudah dihukum sudah. Wa anhu radhiyallahu anhu qol, masih dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba. Datang kepada Nabi seseorang yang telah minum khamar. Qala idribuh, kata Rasulullah, pukul dia kata Rasulullah. Fa minna ad-daribu biyadihi, ana sing nganggo tangane ngantem mbok. Wa ad-daribu na'li, ana sing nganggo sandal plak. Wa ad-daribu bi thawbi, ana sing nganggo klambi cepret. Qala ba'dul qaum, falamma insarafa, setelah selesai, qala ba'dul qaum. Kemudian ada orang, sebagian orang mengatakan setelah dibebugi, akhzakallah, fulan, semoga Allah menghinakanmu. Qala, Nabi Muhammad bersabda, la taqulu hakadha, jangan ngomong seperti itu. Jangan ngomong seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu membantu setan. Artinya apa? Dia sudah dihukum secara syariat, dia sudah dihukum oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu jangan dihina, sudah cukup. Betul dia berbuat dosa, betul dia berbuat maksiat, ya, tapi dia sudah menerima hukumannya, nggak boleh dihina, nggak boleh dihinakan. Ya. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada wanita datang dan dia telah berzina. Ya Rasulullah, saya berzina. Kanjeng Nabi orang main orang nolak. Ya Rasulullah, saya berzina. Menang Rasulullah, cerita lagi. Ya Rasulullah, saya berzina. Oh, berzina. Terus sekarang saya hamil ya Rasulullah. Ya sudah, menunggu bayi kamu lahir.
Nunggu bayi kamu lahir baru kita tegakkan hukum zina. Tunggu sampai lahir. Digawamani ngoro bayi, ya Rasulullah, bayi saya sudah lahir. Siapa kamu? Sing ingin ngomong nyong zina. Kon maning. Sudah kamu susui dulu sampai 2 tahun. Susui dulu sampai 2 tahun. Pikirnya Rasulullah supaya nggak ngomong lagi di 2 tahun. Susui 2 tahun. Balik maning 2 tahun. Ya Rasulullah, kon siapa? Nyong sing gemien zina ya Rasulullah. Nah. Ya sudah, rajam. Ya, akhirnya dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk disolati dan sebagainya. Kata sahabat yang, ya Rasulullah, ini pezina seperti ini disolati ya Rasulullah. Dia zina, kenapa kok disolati? Ya. Ini apa istilah? Sifat kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika ada sahabat yang protes tentang perbuatan zinanya, tentang perbuatan dosanya, ini malah yang dikritik, yang dinasehati bukan pezinanya, tapi orang yang kritik ini hadirin. Orang yang ngomong. Ya, dia sudah bertobat kepada Allah sampai menyerahkan dirinya untuk dihukum. Berarti ini wanita baik, artinya wanita yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tetap menyolati hadirin. Ya. Jadi yang seperti ini sekalipun kita melihat ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, kita doakan. Kita doakan. Nggak perlu disebar-sebarkan, nggak perlu dijelek-jelekan, nggak perlu disebar-sebarkan keburukannya. Wis cukup meneng panjenengan tahu, diam sudah. Diam. Ya. Kecuali kalau memang darurat. Paham ya? Pun. Kita lanjutkan. Babu qada'i hawaijil muslimin. Bab tentang menunaikan hajat-hajatnya kaum muslimin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadlimu, tidak mendoliminya. Tidak apa? Mendoliminya. Mangkana fi hajati akhi, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, kanallahu fi hajatih, maka Allah pun akan memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melapangkan dari kaum muslimin satu kesusahan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan kesusahan-kesusahan dia besok di hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib kaum muslimin, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya besok di hari kiamat. Ada sebuah cerita hadirin, kalau tidak salah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menceritakan, saya menjumpai satu kaum di mana kaum itu tadinya nggak punya celah, nggak punya keburukan apapun, ayem adem, nggak punya keburukan. Cuman karena ada orang di situ yang membicarakan keburukan orang lain, ngerasani orang lain, ngomongi jelek orang lain, ya, maka subhanallah yang tadinya kampung ini aman-aman saja, ayem adem, akhirnya apa? Mereka sekarang punya aib yang banyak. Punya aib yang banyak. Begitu pula beliau mengatakan, saya pun menjumpai satu kaum yang tadinya aibnya banyak, kekurangannya banyak, tapi karena mingkem, diem, ya, maka Allah jadikan yang tadinya banyak kekurangan, sekarang kekurangannya nggak ada. Ya, makanya panjenengan bisa menilai satu daerah sing nang kono akeh aib, berarti tandanya orang itu banyak ngomongin orang lain. Wis titeni bae wis. Ana maksiat ini dari kampung ini, dari kampung ini, dari kampung ini. Jangan-jangan dia ini sering ngomongin orang lain.
Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, aja kakean ngerumpi, aja kakean gosip, aja kakean kumpul-kumpul ngomongi wong liya. Ya, aib kita ini banyak. Ya, bicarakan, hisab, koreksi diri kita sendiri daripada kita mengkoreksi orang lain. Kalau kita mengkoreksi orang lain, coba mikir, kira-kira kita ngawake nyong ana boleh ya? Kalaupun nggak ada, kapan waktunya panjenengan akan mengalami hal yang sama. Naudzubillahi min. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad, siapa yang membuka aibnya orang lain, membuka kejahatannya, keburukan orang lain, dia menyiarkan, dia menjelek-jelekannya, maka dia tidak akan mati kecuali melakukan perbuatan yang sama. Naudzubillahi min. Oh, ini saya yakin banget dengan ini hadirin. Karena kita orang sudah sering menjumpai orang yang semacam ini. Orang ini sering ngomongi wow terus. Tak titeni, subhanallah, sebelum akhir hayatnya dia mendapatkan cobaan yang sama. Yang seneng niteni wong. Ngomongi orang niteni, kayak kon ngomongi wong coba tak titeni kon. Oh, kon wani ngomongi Habib, jelek-jelekna Habib tak titeni kak tulis namanya kon. Kok matine kon kepriben coba. Kita orang ngancam, nyepatane ya ora, cuma niteni. Nyepatane ora ya ki, oh niteni dok, niteni. Ini orang kok benci sekali sama Habib, jelek-jelekan Habib, membuka kekurangannya Habib. Coba tak titeni. Orang seperti ini matinya bagaimana? Atau mungkin ada orang yang menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain, membuka keburukan orang lain. Ya, maka sebelum, kata Rasulullah, sebelum akhir hayatnya dia akan melakukan perbuatan yang sama. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal ini semuanya. Amin ya rabbal. Makanya dulu saya pernah ini gendu-gendu rasa karo abahe. Abah saya gendu-gendu rasa sama saya. Kenapa, Bah? Si fulan ngomongin nyong. Kok tahu? Iya, menjelek-jelekan saya gini. Siapa? Fulan bin fulan. Oh, ya. Subhanallah, ini orang yang menjelek-jelekan. Ya, kemudian beberapa tahun kemudian meninggal dunia. Dan subhanallah, beberapa bulan sebelum meninggal dunia, ya, dia melakukan perbuatan yang sama, dia melakukan keburukan yang sama, dia mendapatkan cobaan yang sama. Subhanallah, bukan 1-2 orang ini. Itu orang ini tadi si Cimaning. Oh ya. Makanya ini bukan macam-macam hadirin. Makanya kalau ada aib orang lain mending diem. Kalau nggak darurat diem sudah. Ada orang ini diem, ada orang berbuat buruk ini diem, menang. Ya, insya Allah panjenengan selamat. Cuman kalau panjenengan lisan kok nggak dina ngoreksi orang, terus menjelek-jelekan orang, terus hati-hati. Kita ini hidup nggak setahun 2 tahun, nggak sehari 2 hari. Kapan waktunya kita mendapatkan cobaan yang sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita dari ngomongi orang lain. Dan penuhi di hati kita, ya, yaitu sifat dan sikap husnudzon, prasangka baik sama orang lain. Ya. Orang yang husnudzon itu hadirin tidak akan rugi sekalipun husnudzonnya salah. Sekalipun husnudzonnya salah. Tapi orang yang suudzon, yang prasangka buruk, ya, maka dia akan rugi dan menyesal sekalipun benar. Sekalipun benar. Kita husnudzon ada orang seperti ini, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Enggak akan rugi hadirin. Cuman yang panjenengan suudzon, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kerugian kepada kita. Ada 2 hal kata Rasulullah yang mana tidak ada satu perbuatan atau satu kebaikan yang melebihi daripada 2 hal ini. Yaitu husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Yang pertama husnudzon, prasangka baik sama Allah. Dan yang kedua husnudzon, prasangka baik sama manusia, sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hadirin, sekalipun ya, mungkin tampilannya kayak penjahat, tampilannya kayak pelaku maksiat, husnudzon sudah. Insya Allah dengan husnudzon ini Allah berikan kebaikan untuk kita. Dan 2 hal yang tidak ada yang lebih buruk dari 2 hal ini kata Rasulullah. Apa? Su'udzon billah, prasangka buruk sama Allah, wa su'udzon bi ibadillah, dan prasangka buruk sama
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah menjelaskan beberapa waktu yang lalu hadirin tentang masalah perkataan Sayyidina Ali Zainal Abidin, yaitu innallaha khaba'a tsalas fi tsalas. Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal yang lain. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya. Maka jangan kau sekali-kali merendahkan, menyepelekan perbuatan taat sama Allah. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat. Maka jangan kau sekali-kali meremehkan perbuatan maksiat. Bisa jadi perbuatan maksiat yang kecil yang kau lakukan, di situ ada murka Allah, kau akan mendapatkan murka Allah. Yang ketiga, innallaha khabba sirrahu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasianya, sirnya, rahasianya itu di dalam hamba-hambanya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rendahkan makhluk Allah satupun. Jangan rendahkan makhluk Allah satupun. Kenapa? Sebab bisa jadi di dalam makhluk Allah itu adalah wali min auliyaillah. Kita nggak tahu hadirin. Ternyata dia wali min auliyaillah. Wali nyamar jadi orang gila, nyamar jadi orang yang compang-camping, nyamar jadi, kita nggak ngerti. Ternyata itu wali min auliyaillah. Nah, saya ingat ada wali siapa itu? Beliau itu ceritanya sedang mencatat beberapa wali yang ada di daerah tersebut. Ada berapa gitu. Jadi jagong nang teras toko atau teras masjid. Kemudian ngitungi wong sing lewat, oke wali siji, oh wali siji, oh wali cetung. Yang dihitung nggak tahu kan. Nah, terus ada orang penampilannya kayaknya nggak memungkinkan kalau dia itu wali, compang-camping, kayak orang gila dan sebagainya. Wali catat, oh kita duduk. Cuman pas di tengah-tengah jalan, fulan, saya catat ya, nyong bagian dari wali. Ngerti ternyata dia. Catat wali, ternyata wali. Artinya apa hadirin? Kita disuruh husnudzon sama semua orang, bahkan semua makhluk. Lihat Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni ini mungkin hidup di zaman Rasulullah, cuman belum sempat menjumpai Nabi Muhammad. Ketika mengais-ngais makanan di sampah, ada anjing di sebelahnya gonggong, jogrok. Nyen jare anjingnya ini ngomong, kon menungsa bisa nek apa istilahnya jukut jatah nyong ya. Di tempat sampah wilayah nyong bisa nek kon jukut. Ini saking melaratnya Uwais Al-Qarni, sampah di kais-kais, bukan untuk diambil rongsokannya, hadirin, cari makanan. Setelah itu niki anjingan jogrok ngomong bareng asune, anjing, kamu ini kalau besok di hari kiamat saya bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim, berarti saya lebih baik dari kamu. Cuman kalau besok di hari kiamat saya ternyata nggak selamat dari jembatan Shirathul Mustaqim, berarti kamu lebih baik daripada saya. Nah, orang dulu seperti itu hadirin. Tidak meremehkan makhluk Allah satupun. Kenapa? Yang dikhawatirkan, yang kita remehkan, ternyata itu wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita nggak tahu hadirin. Apa ada pepatah wa kullu layalin, apa istilahnya? Yang artinya begini. Setiap malam dari bulan Ramadan, yakinilah itu Lailatul Qadar. Pasti kau akan mendapatkannya. Mulai malam pertama sampai malam terakhir Ramadan, kita yakini semuanya Lailatul Qadar, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yakinilah setiap yang kau temui itu adalah Nabi Allah Khidir. Tahu Nabi Allah Khidir? Ya, wali ini kalau dalam dunia tasawuf ya, wali ini kalau belum didatangi Nabi Allah Khidir berarti belum top sudah. Ya, yakini semua orang yang ketemu itu Nabi Allah Khidir. Jadi apa? Kita tidak merendahkan mereka.
Jangan-jangan pamarno Nabi Allah Khidir. Jangan-jangan Nabi Allah Khidir. Jadi kita nggak meremehkan hadirin. Yakini semua Nabi Allah Khidir. Jadi kita tidak meremehkan satupun dari manusia atau satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kamu tahu ya cerita sing napa itu, ada orang husnudzonnya itu sangat-sangat besar, prasangka baiknya luar biasa. Dia punya putri yang lumpuh, yang sudah berobat ke sana kemari belum sembuh-sembuh. Kemudian tengah malam ada tamu datang rombongan, ditanya siapa? Kami rombongan mujahidin, orang yang berjuang di jalan Allah. Cuman pulang perang kami kehabisan bekal. Ini tuan rumah senang. Alhamdulillah, saya kedatangan orang-orang mulia, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini semuanya wali, diyakini wali semua. Disuruh masuk, disubati, dimen panganan sing enak-enak, satu persatu orangnya dihormati luar biasa. Sampai pada akhirnya dia ambil air, kemudian dikasihkan ke pemimpin perang. Ternyata hadirin yang masuk ini bukan mujahidin, ternyata perampok. Ternyata apa? Rombongan perampok yang nyamar jadi mujahidin. Ya karena malam itu nggak dapat hasil rampokan, dia lapar, akhirnya masuk rumahnya orang tapi bohong. Ya, ngomong kalau dia mujahidin tapi sebenarnya dia itu perampok. Cuman tuan rumah sudah kadung yakin kalau ini mujahidin, wali min auliyaillah. Dia ambil air, kemudian ngomong sama perampok, salah satu perampok, "Mak, tolong Pak, nyong dua anak sakit lumpuh, saya sudah kemana-mana, dokter nggak ada yang bisa nyembuhkan. Tolong saya minta airnya dibacakan doa." Perampoknya bingung, nyaman baca apa? Fatihah biora becus. Ya, tugas saya ngerampok nggak bisa apa-apa, disuruh apa? Disuruh dongani banyak. Saya nggak doa dia, cuman canggah medok amat, nggak baca apa-apa dia Fatihah, enggak doa. Oke, minum sembuh hadirin. Dia muter-muter cari dokter sembuh. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ya, kalau panjenengan mau minta air sama kiai, sama ustadz, sama habib, itu harus dibesarkan dulu keyakinan kita. Kalau nggak besar keyakinan nggak bisa. Panjenengan harus mantap dulu. Wah, ini yang saya datangi wali, yang saya minta air ini bukan orang sembarangan, manusia. Kita harus mantap dulu. Kalau nggak mantap ya nggak jadi. Senyum aja lah, pokoknya lo banyu, suara-suara waras yang penting. Nah, kita orang waras oh. Nggak, ini nggak ada keyakinannya belas seperti ini nggak sembuh ini. Ini orangnya yang minta air yakin seyakin-yakinnya. Ya makanya keyakinan ini perlu ditanamkan. Wah ini, ingat kan cerita orang yang bisa jalan di atas sungai gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya karena yakin. Maring Gusti Allah namanya sing dimen amalan nang kiai bisa sugih, bisa ahli ibadah, sugih mumbrah-mumbrah. Ternyata barang ditakoni kon amalan apa? Pokoke Gusti Allah, pokoke Gusti Allah, nggo wiridan, pokoke Gusti Allah. Tapi dia yakin, kabul hadirin. Jenengan mboten yakin, minta airnya enggak bakalan dikabul. Jadi harus yakin dulu. Makanya ketika dia minta air, padahal nggak didoakan, tapi yakin kalau ini air dari wali, diminumkan sembuh hadirin. Subhanallah. Ya ini intinya hadirin, kita dituntut untuk husnudzon, untuk prasangka baik sama orang lain. Ingat hadirin, kita ini bermuamalah, bergaul, muasyarah dengan sesama muslim, dengan orang lain. Ini apa istilah? Yang penting zahirnya sudah. Yang penting zahir. Adapun baik buruk kita nggak tahu. Kalaupun misalkan ada orang ngomongi kita tentang kejelekan seseorang, si A, si B ini orangnya seperti ini. Ya, kita jangan memperlakukan orang itu dengan telinga kita, tapi dengan mata kita. Apa yang ada di depan kita, ya kita perlakukan dengan apa yang kita lihat, bukan yang kita dengar. Kadang-kadang mohon maaf hadirin, wis kadung panjenengan dicekoki dengan berita-berita nggak benar tentang seseorang. Akhirnya ketika ketemu orang itu, kita minggir-minggir, nggak asik ketemu orang itu. Kenapa? Karena sudah dicekoki dengan berita yang nggak baik. Ini asal muasalnya karena dicekoki berita dulu hadirin. Ya, mau dekat dengan ini takut, mau muamalah sama ini takut. Kenapa? Karena sudah dicekoki berita-berita yang nggak benar. Makanya memperlakukan manusia itu bukan dengan omongan orang,
Tapi ketika kita berhadapan, apa yang ada di hadapan kita, kita perlakukan dengan baik. Seperti itu. Entah panjenengan dengar, oh ini orang bajingan, orang ini maksiat, orang ini, itu urusan nanti. Yang penting di depan saya ini ada manusia yang perlu saya hormati. Saya mesti husnudzon, saya mesti prasangka baik sama orang ini. Sudah selesai. Ya, paham ya? Paham betul? Nah, jadi orang yang menutupi keburukan orang lain, insya Allah besok akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Ya, bahkan bukan hanya di akhirat saja hadirin, di dunia maupun di akhirat Allah akan nutupi. Jadi apa yang kita lakukan sama orang lain, ya nanti kita pun akan dibalas. Ya, termasuk tadi pagi Tadi pagi kita nyebut ustazah ke satu tempat di Kabupaten Tegal. Ya. Kemudian kita rumusnya supir nang dalan Pak Marno yang mesti paham. Ketika ada orang minta jalan, kita ngalah. Ya, biasakan kita memberikan jalan kepada orang lain. Yo Pak, engko bakal diwales maning kok Pak. Nggih. Subhanallah, ini kita jemput, kita memberikan jalan sama orang lain. Ya, ketika kita ngantarkan balik ke sana, kita butuh jalan, langsung tanpa ada permintaan langsung berhenti kendaraan yang lain. Kita orang jalan dengan enaknya saja. Nah, ini berarti apa hadirin? Kita berbuat baik sama orang lain, insya Allah dibalas dengan perbuatan baik. Kita menutup aibnya orang lain, insya Allah aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan hajatnya orang lain, hajat kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik sama orang lain, Allah pun berbuat baik sama kita. Itu rumusnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita sampai pada bab jenazah ya, masih bab jenazah. Wa yu'azza ahluhu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum wa yu'azza ahluhu ila thalathati ayamin min dafnihi. Kita disunahkan hadirin takziah. Takziah ini artinya menghibur orang yang kena musibah. Menghibur orang yang kena musibah. Menghibur di sini adalah menasehati mereka supaya sabar. Ya. Ila salasati ayamin min dafnihi. Takziah ini hadirin, afdolnya, sunnahnya adalah setelah dikuburkan sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Atau ada yang mengatakan sebelumnya juga boleh. Kalau seandainya orangnya itu benar-benar sedih, ya, dia ini misalkan ada saudaranya atau anaknya meninggal dunia, sebelum dikuburkan pun kita sunnah untuk takziah supaya orang ini sabar. Sunnah takziah. Kalau lebih dari 3 hari bagaimana, Beb? Lebih dari 3 hari kalau memang kita di luar kota nggak ada masalah. Ya, kita di luar kota nih, kemudian 1 bulan kemudian kita baru pulang kembali. Ya, dan dengar kalau ada fulan, ya, ayahnya atau ibunya atau anaknya meninggal dunia, kita takziah, nggak ada masalah. Tetap sunnah, tetap boleh-boleh saja sunnah untuk takziah. Dan takziah ini hadirin disunahkan untuk semua kalangan, tua, muda, ya, kecuali anak kecil ya, anak kecil enggak. Cuman tidak disunahkan untuk pemudi yang masih muda, kecuali memang disertai dengan mahramnya, nggak ada masalah. Ya, kalau pemudi, ya, kemudian takziah, ya, yang dikhawatirkan malah justru adanya fitnah. Maksudnya orang wadon remaja ataupun pemudi yang masih muda, Pak Marno, ya, itu kalau nggak ada mahramnya nggak disunahkan, ya, nggak disunahkan. Cuman tetap sunnah kalau ada mahramnya. Dan wala yudfanu isnani fi qabrin illa lihajah, dan tidak dikuburkan 2 orang di dalam 1 kuburan kecuali karena hajat. Jadi 2 lubang untuk 1 lubang untuk 2 orang ya. Ini nggak boleh
kecuali karena ada hajat. Mungkin banyaknya orang yang meninggal dunia, atau mungkin sempitnya area perkuburan dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Tapi kalau masih luas dan yang meninggal nggak banyak, ya kalau ada 2 orang yang meninggal, ya kuburannya satu aja bareng, kecuali darurat. Kitabuz zakah, kitab tentang zakat. Tajibu zakatu fi khamsati asya. Wajib zakat ini pada 5 hal. Wahia al-mawashi, yaitu binatang atau binatang ternak di sini maksudnya. Wal athman, barang yang berharga, dalam hal ini emas dan perak. Wazuru', zuru' di sini tanaman, dalam hal ini makanan pokok. Wathimar, ya buah-buahan, yaitu kismis atau anggur dan kurma. Ya. Wa urudut tijarah, dan yang kelima adalah barang-barang dagangan. Ya. Ini wajib zakat. Fa ammal mawashi, adapun yang dimaksud al mawashi, fatajibu zakatu fi thalathati ajnas. Yang dimaksud dengan al mawashi yaitu pada 3 jenis, yaitu al ibil onta, wal baqar sapi, wal ghanam kambing. Ya. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya, dan syarat wajibnya zakat peternakan atau hewan. Yang pertama al-Islam, wal hurriyah, merdeka, wal milkut tam, miliknya secara sempurna, wal nisab, ya sudah mencapai nisabnya, wal haul, sudah 1 tahun, wasaum, dan hewan itu dikembalakan di pekarangan yang diperbolehkan, bukan pekarangan miliknya atau mungkin milik orang lain. Jadi syaratnya peternakan itu harus ada 6 ya. Nawali maghrib. Islam, merdeka, milik yang sempurna, nisab, haul dan saum. Ya, ada 6. Kalau tidak ada salah satu syarat yang 6 ini, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Contoh punya onta, yang wajib zakat itu ketika 5 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing. Ya, ternyata ontanya hanya 4, ya maka nggak wajib zakat. Atau mungkin yang mencapai nisab, uang, ya, atau mungkin emas. Ya, emas itu nisabnya 85 gram. Kalau ternyata kita hanya punya 75 gram, maka nggak wajib zakat. Paham ya? Di atas 85 gram itu wajib zakat. Kemudian hadirin, yang pertama syaratnya Islam. Kalaupun dia itu punya harta banyak berlimpah, tapi bukan orang Islam, maka dia nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Tapi nanti kalau ada di dalam pemerintahan Islam, dia wajib bayar jizyah atau wajib bayar ini dan sebagainya. Kemudian dia merdeka, kalau budak nggak bisa. Atau hartanya itu milik sendiri, milik secara sempurna. Kalau belum miliknya secara sempurna, maka belum kena zakat. Contoh, kita beli onta 5. Beli onta 5. Cuman ketika beli hadirin, belum serah terima barang. Belum serah terima, kita pesan onta bulan Muharram, tanggal 1 Muharram. Pesan onta, berapa? 10 biji. Ya. Sudah beli, uangnya sudah diterima sama pihak penjual, tapi ontanya durung teka-teka. Ya. Datangnya ternyata bulan Dzulhijjah, setelah 12 bulan baru datang. Apakah Muharramnya itu kena zakat? Enggak. Ya, sebab saat bulan pertama Muharram sampai bulan 12 itu belum miliknya secara sempurna, izin ngambang. Walaupun uangnya sudah apa? Sudah dibayar, paham ya? Tapi belum milik secara sempurna. Makanya jual beli hadirin, jual beli itu kalau bisa takabut, ada apa ya istilahnya? Serah terima barang, ya, serah terima barang, saya beli ya, uangnya ada, barangnya pun ada, serah terima barang.
barang. Ini belum serah terima, dia sudah ngeluarin uang, cuman barangnya belum datang, maka nggak wajib. Kemudian nisabnya nanti akan dijelaskan ya, nisabnya onta berapa, sapi berapa, kemudian kambing berapa, akan dijelaskan. Kemudian syarat berikutnya al-haul. Ya, haul ini sudah disimpan selama 1 tahun. Hewan ini sudah dipelihara selama berapa? 1 tahun. Yang terakhir saum. Ya. Hewan-hewan ini digembalakan, dikasih makan itu di pekarangan-pekarangan yang bebas. Di pekarangan yang bebas. Kalau seandainya dikasih makannya dengan dicarikan apa? Ngarit, dia nyari atau dia beli atau dia ngupai orang untuk ngarit, ya, maka nggak wajib zakat. Loh Beb, separuh-separuh, kadang mangan dewek nang pekarangan, ya, saya bawa ke pekarangan bebas, ya, kadang-kadang saya aritkan, bagaimana? Ya lihat dulu, kalau seandainya ngaritnya lebih banyak, kita bayar upah ke orang yang ngarit lebih banyak, ya dalam setahun, ya maka nggak wajib zakat. Cuman kalau seandainya dikasih makan di pekarangan ini kok lebih banyak, ya dalam setahun mungkin 7 bulan, ya maka wajib zakat. Paham ya? Ini syaratnya hewan ternak. Labib kayong ora penting bahas ki, ora penting pripun ki ilmu, ya pasti penting. Cuman karena urip nang Tegal bae jadi kita nggak ada yang ini, paling hatta wedus ya paling bakul wedus tukurnya dong berbeda haji tok. Ya, sing miara ya jarang, makanya nggak kena zakat. Nah, asem nggak, orang kena zakat ya. Ya, kemudian beberapa hal yang lain ada syaratnya, insya Allah akan kita sebutkan satu persatu daripada apa istilahnya bahasan tentang zakat ini. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya robbal alamin. Adzan dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, ada beberapa permohonan hadiah surat Fatihah untuk almarhum Bapak Raharjo bin Kartono Tirto Hutomo dan almarhumah Ibu Kurniati binti Sudarso. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima segala amal solehnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian pengumuman pengajian rutin hari Rabu malam Kamis seperti biasanya, mulai ba'da sholat maghrib sampai isya di Masjid Zainal Fajri. Insyaallah tetap kita selenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan, mulai dengan memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga bisa istiqomah hadir di pengajian atau majelis ilmu, amin ya rabbal. Alhamdulillah tadi Jalsatun Nisa di majelis Nurul Qulub berjalan dengan lancar dan barokah. Padahal hujan sepirang dina rong dina ya, terus telung dina. Status wong macam-macam, ana sing ngomong rong dina ora adus. Ana sing ngomong maning pemeane bonto ae man. Ana sing ngomong maning manuke ora dipepek. Macam-macam ini ya. 3 hari subhanallah enggak ada matahari. Mudah-mudahan besok terbit matahari lagi. Allahumma panas ngeresula. Udan terus ngeresula. Yang menungsa itu ngeresula terus. Tapi alhamdulillah walaupun hujan dari kemarin sampai tadi pagi pun terus-terusan hujan, tapi alhamdulillah yang hadir juga antusias walaupun harinya hari kerja. Biasanya dong dina kerja terus esok ya pada omane dina Senin. Apalagi hari Senin wong sing mangat ngantor ora wong sekolah dina Senin sungkan nemen. Ya I don't like Monday jarene. Saya tidak suka hari Senin. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ya takkiran iki takhir udan dina Senin mundur sedikit. Takhir sing teka wong 10 tok. Tapi alhamdulillah banyak yang hadir. Ya sampai jajannya kurang. Ya mudah-mudahan barokah. Allahumma. Kemudian hadirin, insyaallah malam Sabtu ini ya masuk malam 1 Rajab. Malam Sabtu ini masuk malam 1 Rajab. Ya, nanti insyaallah di majelis Nurul Qulub akan dibacakan doa awal Rajab dan juga istighfar Rajab serta amalan-amalan yang lain. Dikatakan khamsun la turaddu fihinna da'wah, ada 5 doa yang tidak akan ditolak. Ya, awalul lailatin min Rajab, awal pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, wa lailatul Fitri wal Adha. Ya, kemudian malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ya, insyaallah malam Sabtu akan kita laksanakan bersama-sama. Nanti akan kita fotokopikan atau nanti akan kita kirim PDF-nya lewat handphone masing-masing atau di grup Nurul Qulub. Saiki canggih ya, canggih kertas-kertas kaya wis ora kanggo, penting anggone wong sertifikat ki panganggo kuwi mah elektronik. Takon Mas Yudi ya. Ya, Bu Sita apa ora? KTP elektronik, apa maning?
Hah? SIM elektron, semuanya elektronik ini nanti. Ya. Nanti insya Allah akan dikirim lewat PDF. Kalau nggak PDF ya nanti kita tetap fotokopikan. Yang bokat anak suruh nyekel handphone Android. Ya biasanya anak wong sing jadul nyekel handphone biasa kan ada itu. Pun kemudian diberitahukan insya Allah badane 92 dina maning. Wis tak etung mau. Nyomi ngomong kan model kayak almarhum Kiai Muhammad Abu Suud pirang dina maning tak etung mau. Ternyata 92 hari lagi lebaran. Puasane kurang 72 dina maning. Nek ora percaya diitung wis ngitung. Sudah tak hitung ini. Puasa kurang 72 dina, badane kurang 92 dina maning. Ya arane nggo persiapan puasa karo persiapan pada insyaallah dan sedekah serta infak rutin terus kita galakkan mudah-mudahan rezeki atau harta panjenengan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.